Sehat kan, Mama? Sehat ya? Bagus. Semangat ya. Karena kita mau mulai hari ini, kita harus semangat. Yang tadi pagi sudah bersiap-siap dibangun di orang tua atau bangun sendiri? Siapa yang udah bangun sendiri tadi? Bagus. Jadi yang belum bisa bangun sendiri, besok sudah bisa dimulai, oke? Ya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Oke, siapa yang bisa pimpin doanya, sayang? Oh, ada Cinta, ada Vanessa. Oke, Cinta lah ya. Oke, Vanessa udah pernah. Oke, Cinta, silahkan nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita hari ini dari tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, kita ambil sikap yang baik supaya pembelajaran kita bisa fokus. Masih ingat nggak materi yang lalu? Nah, materi yang lalu itu apa-apa saja? Ya. Iya. Tentang jenis-jenis pekerjaan. Hari ini kita lanjutkan di subtema 2. Subtema 2 itu tentang apa? Iya, kita mau melihat perbedaan dari jenis-jenis pekerjaan tadi. Begitu ya, Nak? Oke. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silahkan anak MEM semua membuka LKPD dalam bentuk print. Ayo mengamati gambar. Siap-siap. Di LKPD sudah saya bagikan semalam, sudah saya suruh didiskusikan di dalam grup WA. Gilbert. Ya, Mem. Oke, silahkan nak. Gilbert dulu ya sayang, yang lain nanti berganti. Ayo. Dari gambar yang saya lihat, Mem, itu adalah nelayan yang sedang menangkap ikan, Mem. Ya. Jenis pekerjaannya tadi nelayan, tempatnya di laut, sungai, dan di danau. Tugasnya menangkap ikan, manfaatnya menyediakan ikan untuk masyarakat. Sekarang kita lanjut. Ada 2 gambar. Ini jenis pekerjaan yang berbeda. Ada yang satu gambar apa tadi, Nak? Nelayan. Nelayan. Yang satu lagi? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Jenis pekerjaan yang 2 ini, menurutmu ada nggak perbedaannya? Ada, Mem. Simak cerita berikut. Pak Weli kepala sekolah. Lalu kemudian diskusikan pertanyaan berikut. Nomor 1 sampai 4. Nomor 5 dijawab pribadi sayang. Oke. Hasil diskusinya saya rangkum. 1 sampai 4 ya nak. Oke, lanjut. Di pertanyaan nomor 5, kamu buat sendiri. Nah, ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern. Menurutmu bagaimana yang nelayan tradisional itu? Yang tradisional yang mana ini kira-kira? Yang mana? Yang menangkap sebelah kiri, Mem. Iya, yang sebelah kiri yang pakai jala atau jaring. Nah, yang kanan kenapa menurutmu ini modern? Kenapa menurutmu modern? Karena Iya, kapalnya besar, udah mantap, canggih ya karena Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Kamu baca, lalu kita lihat dari teks ini, kita akan membuat perbedaan nelayan modern dan nelayan tradisional. Buat perbedaannya dalam diagram Venn. Di yang merah ini nelayan tradisional, sedangkan di yang biru nelayan modern. Di selisihnya ini buat persamaannya. Oke?
Peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Ada jaring atau jala. Pernah lihat nggak? Namis. Kita lihat ini gambarnya. Inilah dia yang menggunakan jala atau jaring. Ini dia bubu. Ini dia tombak. Ini dia menggunakan alat pancing. Pasti udah rata-rata pernah melihat ini ya. Oke, lanjut. Oke, alat yang modern. Nanti kita akan lihat kira-kira alat yang digunakan menangkap ikan ini cocok atau tidak ya untuk kelestarian alam di laut. Nah, Tidak, Mem. Tidak, Mem. ya. Lihat gambarnya. Ini dia pukat harimau. Ini jaring besar. Lihat, besar sekali ya. Ikannya itu lihat banyak sekali. Ini pakai bom. Ini dia radar dan ini racun. No. Seram kan? Alat penangkap ikan yang baru disebut cantrang. Jadi cantrang itu adalah alat penangkap ikan dengan jaring yang panjang dan mencapai kedalaman 6.000 meter. Dalam ya. Nah, jadi dia seperti pukat. Seperti pukat. Jadi itu dilarang. Karena hasil penangkapan ikan menggunakan cantrang 46 sampai 50, artinya 50-50. 50-50. Kalau hasil tangkapan cantrang itu hanya 50% bisa dikonsumsi. 50% lagi hanya untuk pakan ternak atau terbuang. Kenapa? Karena jaringnya sangat besar, seperti pukat harimau. Dia menangkap ikan yang kecil-kecil juga, yang nggak bisa kita makan. Lalu kita bahas tentang alat penangkap ikan yang merusak lingkungan ini. Kita lihat dulu video berikut. Mau nonton video, Nak? Sebelum nonton video, supaya kita semangat. Tadi Mem tengok ada yang udah mulai ngantuk, ada yang kakinya udah mulai ke atas, ada yang mamanya udah ikut Zoom. Coba ice breaking dulu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Coba, kalau belajar harus senang kan? Coba sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3 ya. Kalau kau senang tangan. Ayo kita nonton video berikut. Lihat. Ya, coba matikan mic-nya. Rest, sink with injured air bladders, and only divers can collect them all. At the bottom, we swim into a tragic sea. Nah, jadi dari hasil diskusimu yang dari WA dan semua sudah saya bacakan, lihat dampaknya bagi sumber daya alam. Diskusikan dari gambar skema tentang apa jenis kegiatan ekonomi yang terjadi. Nah, jenis pekerjaan ada 2. Pekerjaan berdasarkan hasilnya. Yang pertama menghasilkan barang. Ya. Kemudian yang menghasilkan jasa berarti orang atau pekerjaan yang pelayanannya dinikmati oleh orang lain. Pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, ada kuis. Ayo. Materi apa saja yang sudah kita pelajari? Jangan lupa diulang kembali, dibaca lagi nanti di rumah LKPD-nya. Dan persiapkan pembelajaran untuk besok. Dibaca-baca ya Nak, supaya waktu kita mau mulai belajar, kita sudah mengerti sedikit. Oke? Selamat belajar dan jaga kesehatan. Ingat 3M. Gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak dari kerumunan. Oke? Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa penutup? Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat anak Mem,
tugas yang tadi evaluasinya dikerjakan ya, dan keterampilannya dikerjakan. Iya, Mem. Lalu dikirim Iya, ke Mem. classroom. Dibuka. Tadi jam 8 udah masuk tugas-tugasnya untuk hari ini. Oke, dikerjakan, semangat. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanya lagi sama Mem. Ya? Mem. Oke, semangat ya. Oke, Mem.